Loh, saya jalan dari Secanggo ke sini 1001 memberhentikan saya. Beruntung saudaraku memberikan. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, Pintu ini kemudian menungso ki ya kerhubungan ini menungso karo manusia. Berbuat apik karo sak padha. Berbuatlah baik untuk sak padha. Saling pitulungan. Lah lakon utama sing bisa nyenengke wong liya. Maksudnya apa ini Gus? Lakon Ya, utama laku sing bisa nyenengke wong liya. lakon ning sing utama sing bisa nyenengke wong liya. Assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat pagi. Kali ini kita lagi ada di jalan raya. Tadi nggak sengaja ketemu dengan musafir. Tadi saya berhentiin di jalan, ini udah ada di samping saya ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa ini? Bagus Ibrahim. Pak Bagus Ibrahim. Musafir ya Pak ya? Iya. Musafir jalan kaki. Udah berapa tahun Pak Bagus Ibrahim ini jalan kaki ini? Ya kurang lebih 20-an tahun. Puluhan tahun? Puluhan tahun. Masya Allah. Asli mana? Sering Nganjuk. Nganjuk, Jawa Timur? Iya. Tapi sudah berdomisili, pernah membantu dan saudara kita di Sumatera. Khususnya provinsi Sumatera. Di Sumatera malah ya Gus ya. Ini tadi perjalanan terakhir kemana Gus? Ya ini kan kemarin kan kita kan habis pulang dari Lampung. Pulang dari Lampung. Lampung. Nah, Jalan itu, kaki terus itu Gus? ya namanya orang perjalanan itu kan kita nggak pernah menyalahkan dia ada tugas apa enggak, karena yang terpenting dia itu melakoni. Melakoni ya Gus ya. Lagi dia itu mempunyai sesuatu perjalanan. Kanggo apa? Kanggo bekal. Bekal apa? Bekal dia itu bisa merasakan betapa pedihnya, betapa pahitnya, betapa sulitnya sesuatu kehidupan dan perjalanan ini. Ini Luar mencerminkan juga, mencerminkan bagi saudara-saudara kita ini yang berharga. Biar dia bisa merasakan betapa nikmatnya, betapa rasanya kalau suatu kelak nanti anak-anak turun dia itu juga nggak akan mungkin jadi orang. Bisa juga seperti kita ini. Gus Ibrahim ya. Mencari sesuatu yang bermanfaat, Bekal ya. Berarti Gus Ibrahim ini jadi musafir jalan kaki puluhan tahun ini mencari bekal. Terus keluarga yang ditinggalkan gimana Gus? Ya, masih ada? Ada, kita keluarga ada. Di mana Gus? Ya paman, saudara. Tapi kalau istri belum ada, tapi pernah punya istri. Pernah punya istri ya Gus ya? Karena istri saya ini ya namanya ngomong, kita ditemukan kan kita ini kan pengen nyelamatin dari kalangan orang yang nggak bagus, biar kita jadikan yang baik. Nah, saya suruh tinggal di pondok paman saya, dia nggak mau. Nah, dia banyak ingin mau punya seperti yang rekan-rekannya jadi pengusaha, punya rumah mewah. Ya kita kan nggak punya rumah. Lah begitu kita ini sudah mendapatkannya, nah, dia meninggalkan saya. Dia udah punya istri, udah punya suami. Berarti sama Gus Ibrahim belum punya anak? Punya anak satu. Oh punya anak satu? Nah, anak saya di pondok. Sekarang udah dewasa. Umur udah berapa? ngajar. Ya kurang lebih kalau kuliah ya udah hampir selesai. Sambil kuliah. Tapi itu tadi semua sudah fasilitas untuk sesuatu dia sudah ikut paman. Karena pondok paman saya ini gratis. Di mana Gus? Nah, di Sumatera. Oh pondoknya di Sumatera ya? Ya namanya Pondok Trisna Asih di Jalan Wai Halim. Trisna Asih kasih sayang. Nah, cabangnya di Lampung Utara. Pondok Al Mursin, Pondok Islam Al Mursin, Kota Bumi. Nah, Pondok Darul Hikmatul Khair Bukit Kemuning juga punya orang tuanya kita. Pondok Al Munawir di depan plaza, belakang plaza dengan wakafnya Haji Al Munawir. Yayasan punya paman kita. Abi Tuan Abi Yusron Hamid, Ketua Umum. Terus yang di Bandar Jaya sebelahnya belakang Masjid Agung Bandar Jaya, sebelahnya mantan wali kota Pairin, wali kota Metro. Itu ada juga masjid sama ya rumah lah. Diserahkan wakaf ke yayasan. Dan banyak cabang lagi di mana-mana. Nah ini juga nanti ada paman saya habis bulan ini di Demak buka yayasan juga cabang. Di Demak malah ya Gus ya, dekat ya. Demak sini. Di Semarang juga. Gitu. Tapi saya kan hanya menghubungkan ketemu saudara-saudara yang benar-benar pengen gimana caranya
ada tempat sesuatu yang nggak bermanfaat, kita isi dengan sesuatu, membuka metode belajar 50 hari bisa menghafal 30 juz. Wih, Hafiz ya. Nah, itu Yes. paman saya, kalau saya nggak bisa apa-apa. Gus Ibrahim kok awal mula memutuskan menjadi musafir jalan kaki ini gimana, Gus? Ya, Awalnya karena saya pengen menikmati hidup. menikmati yang sebenarnya di luar. Karena kalau kita ini cenderung di wadah, ya di wadah seperti itu. Kita pengen di luar. Karena aku pengen suka tantangan. Suka tantangan Iya, Gus ya. karena yang kita hadapi ini bermacam-macam. Dan saya yakin selagi kita ini benar-benar yakin dengan kuasa Allah, kan kita ini orang Islam. Betul sekali. Orang Islam itu kan punya pedoman, punya sesuatu, batas-batas. Hubungan manusia sama manusia kita harus baik. Dan saya nggak pernah memandang dari sesuatu perbedaan, dari sesuatu agama, dari sesuatu sifat orang, dari sesuatu orang ini punya apa enggak. Saya hanya menabur kasih sayang untuk mengajarkan kebaikan. Masya Allah, luar biasa teman-teman ini. Gus Ibrahim mengajarkan banyak hal kehidupan nih dengan teman-teman semuanya ini. Pengalaman Gus selama menjadi musafir ini, suka dukanya yang paling berkesan yang pernah dialami apa Gus ini? Ya, kalau untuk sesuatu tantangan itu pasti ada segala macam. Ada ya Gus ya? Kenapa? Karena maut ini selalu sudah di hadapan kita. Tapi kita kan mempunyai keyakinan. Saya punya agama dan saya berpegang teguh dengan agama. Dan saya yakin wasbunallahu wa ni'mal wakil. Bahkan Allah aku menginginkan kecukupan. Dan biar Allah lah yang menolong. Karena beliaulah yang akan menangguhkan kita selagi kita untuk selalu senantiasa mengingat Allah dan berjalan senantiasa untuk bisa menaburkan kasih sayang dengan agama Allah, walaupun hanya menyampaikan lantunan sesuatu peribahasa, ucapan rendah diri, ucapan yang baik, dan lari untuk sesuatu agama. Karena Allah paling suka melihat hamba-hambanya memberikan sesuatu ucapan dan yang bisa membuat hati orang senang. Itu yang paling disukai. Luar biasa sekali teman-teman ini. Ilmu yang dahsyat luar biasa dari Gus Ibrahim ini, seorang musafir yang dari Nganjuk ya Gus ya? Ya, tapi Nganjuk itu kan cuma kakek, keluarga. Tapi sekarang ya udah. Kalau yang maaf, dulu kan keluarga kita ini kan ya namanya saudara kan ada yang seperti itu. Iya. Gara-gara warisan. Nah ini saya kan juga punya orang tua di Klaten. Di Klaten di Bayat. Ya, sebetulnya kita ini kan banyak orang tua. Menganggap saya ini banyak dikasih, disayangi sama orang-orang tua, menganggap banyak saya nih di Lombok, pernah di Kalimantan, pernah di Aceh. Nah ini di Klaten ini saya ada saudara. Ada saudara ya Gus? Saudara saya sono tinggal di sono, kemarin bangun rumah dan saya dikasih tanah sama rumah di sono, tapi suruh memperbaiki. Jadi kalau saya sudah punya istri ya kalau balik ke sana. Kalau mau, saya mau bikin padepokan. Wih, padepokan di Klaten. Nah, padepokan. Dan mohon doanya ya. Amin. Dan kunci padepokan itu bergelar ya nanti kita ini kan bukan orang hafid, kita ini kan bukan orang ahli. Tapi kita kan banyak saudara, banyak paman, banyak rekan pejuang yang punya pondok-pondok. Kita minta santrinya 1-2 yang punya istri, bahkan bisa membantu untuk mengajar. Intinya aku pengen mengajarkan isi kandungan Al-Quran itu yang dicontohkan Kanjeng Nabi dan yang diperintahkan Allah, walaupun kita ini enggak sepenuhnya sempurna, tapi kalau udah diserahkan ahlinya kan kita yang penting bisa mengisi. Betul sekali, mengisi dari sesuatu untuk di lingkungan kita agar dia juga tertanam kalam-kalam Allah, tertanam sesuatu pendidikan terutama agama. Kalau kita isi dengan sesuatu agama, ya alhamdulillah lah, walaupun cuma Iqra 1 dan bisa sholawat dan bisa bareng-bareng jamaah, ya kan? Ya. Ini kan saya kan pengen mendirikan dulu musola dulu. Di Klaten ya, mau bangun musola dulu ya Gus ya. Nanti saya kasih seperti pondok-pondok paman saya nih masjidnya, apa? Musola Fastafihul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Luar biasa, Gus Ibrahim punya
Isi yang mulia sekali ini teman-teman, ini bisa buat renungan kita untuk belajar dari kehidupan ya Gus ya. Iya. Terus nikmatnya dari jalan kaki ini apa Gus? Ya gini saudaraku. Ya. Kalau kita perjalanan, kalau orang bertanya saudaraku ya. Iya. Yang namanya musafir itu setiap orang perjalanan ini kan musafir semua. Musafir Yang mau kehidupan. benar yang nggak benar, yang mau untung dan nggak mau untung, yang rugi maupun yang ya semua ini kan perjalanan musafir semua. Musafir semua ya Ya. Gus ya. Tapi kalau saya kan mengikuti sesuatu jati diri, hati, panggilan Allah untuk sesuatu jalan yang ihdinas siratal mustaqim, kebaikan. Karena kita mengajarkan kebaikan. Karena paman-paman kita di pondok, ya saudara-saudara di yayasan itu mengajarkan kebaikan. Dan apa salahnya aku pengen berbenah dan memperbaiki? Luar biasa Karena saya sekali. merasa juga bukan orang pendidikan, saya juga nggak ahli. Tapi kalau insya Allah kita yakin, kan Allah memberikan ilmu pengetahuannya melingkupi seluas langit dan bumi. Luar biasa sekali ya, benar sekali Gus. Bahkan jika Allah memberikan pengetahuannya, ya ini bukan saya, makanya disuruh berdoalah, berusahalah, bertawakallah, selalu berikhtiar dan bertawakallah agar kamu dicukupkan. Dan Allah memberikan kecukupan itu, kita mau nggak untuk mensyukurinya? Karena nikmat Allah ini luar biasa, nggak bisa dihitung. Luar biasa sekali, tak Ya terhitung ya, intinya Gus, ya. saya sampean beliin rokok ini udah luar biasa, saya merasa alhamdulillah. Loh, saya jalan dari Secanggo ke sini 1001 memberhentikan saya. Beruntung saudaraku memberikan. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, ya, alhamdulillah. Pengalaman berharga sekali teman-teman, bisa ketemu dengan Gus Ibrahim ini, banyak ilmu yang bisa kita pelajari dari Gus Ibrahim ini selama menjadi musafir ini. Terus kedepannya ini Gus, mau terus jadi musafir sampai kapan ini Gus? Oh, ini saudaraku. Sesuatu pasti ada batas-batas. Dan nggak ada yang namanya kita selamanya akan seperti ini, gitu loh. Ya kan? Iya. Dan kadangkala orang lain yang belum paham aja, ya itu kan ini kan kita mengajarkan agar manusia itu punya rasa nika manusia, rasa welas asih. Rasa welas asih. Ya kenapa? Karena pintu nih kemudahan menungso ki ya kerhubungan nih menungso karo manusia. Berbuat apik karo sak padha. Berbuatlah baik untuk sak padha. Saling gitu loh. Nah kalau kita berbicara tentang perjalanan kita kan ada guru. Dan intinya apa? Yang memberhentikan saya, yaitulah pendamping saya yang benar-benar menerima saya untuk keberuntungan mereka dan untuk anak cucu kita mereka. Terus bentar Gus, saya mau tanya kenapa kalau musafir jalan kaki itu kok bajunya, kostumnya hitam semua, kenapa ini Gus? Ya ini maaf ya Dek. Ya. Saya juga nggak pengen ikut-ikutan seperti yang lain, dan saya juga nggak mau disamakan sama yang lain. Karena saya merasakan apa? Hitam ini kan, ya kalau orang berbicara hitam ini kan nggak bagus. Gelap. Ya Betul, kan? Gelap. Ya kalau di jalan, kalau nggak ini ditabrak motor pun juga kita siap. Kenapa? Karena saya yakin dengan adanya kuasa Allah. Hitam ini karena gini deh ya. Kita ini pengen belajar berbenah dan memperbaiki, karena kita ini juga bukan orang baik. Apa salahnya aku pengen berbuat yang baik? Ya kan, kita menjalankan sesuatu kebiasaan hal yang baik, dan kita belajar dengan sesuatu alam ini juga situasi kanan kiri untuk hal yang baik, dengan berupanya sesuatu tanaman, tumbuhan, kehidupan manusia, binatang, burung, pemandangan, itu adalah kuasa Allah. Itu kan untuk pelajaran kita. Ini Gus, ini tasbih dari kayu apa ini Gus? Maaf ya Gus, permisi ya. Ini banyak sekali ini. Wah, kalau atributnya ini. Ini setiap orang pasti tahu. Ini namanya biji kepoh. Ini ada di Bali, ada di tempat keramat wali. Ini teman-teman. Nah, di tempatnya Banten, di tempatnya makamnya Syekh Jamaluddin di Merak. Itu ada. Terus di Sunan Kalijogo ada. Terus di Bali, di Wali Pitu di Bali. Makamnya Wali Pitu. Iya. Wali Pitu ada. Terus ada di Ngerang ada juga. Di Wali Ngerang yang Juwono, Juwono. Ada pohonnya. Oh, jadi kayu itu ya Gus ya? Ini obat ini. Obat. Ini bijinya seperti kayak kacang.
kalau dikupas rasanya kayak kacang gitu. Oh, iya. Tapi ini kalau udah keras ini udah jadi kayu membatu. Wah, luar biasa. Membatu. Dan aku mengajarkan ini kan nggak ada yang jualan. Makanya saya manfaatkan, aku pengen mengingat. Aku bikin tasbih itu supaya satu biji ini mengingat adanya nama Allah. Saya mengajarkan agar manusia itu senantiasa yang beragama Islam, aku pengen dia itu mengingat Allah. Tasbih ini kan untuk apa? Untuk militan, untuk Berzikir ya. Berarti setiap Gus Ibrahim ini jalan kaki sambil selalu berzikir ya. hati. Oh, hati. Ini kan cuma Aksesoris. Nah, ini lain cuma ini. alat. Ini pemberian apa, saudara kita nih. Lah kalau ada yang pesen, Anda punya saudara saya dihargai 1 M nggak dikasih. Ini dari kayu apa ini? Nggak tahu nih. Oh ini dari kayu Jamus Kalimosodo. Yang adanya di Karimun Jawa. Ini bukan punya saya. Ini Dikasih. pemberian beliau. Karena dia minta mudah-mudahan ya teman seperjuangan. Dia Sama orang musafir mulia. juga. Orang dulu, Gondrong. Dulu. Dulu Gondrong, nanti saya kasih tahu orangnya. Oh iya. Dia kan sekarang kan usahanya bikin tasbih. Tapi tasbihnya nggak seperti yang lain. Beda lagi ya Gus ya. Pesenan. Ini aja kemarin dia bilang katanya ini harganya 3 juta. Wih. Nah, ini untuk Gus saja. Karena ini Nggak nggak ada bawa jual. tongkat Gus Ibrahim tadi. Biasanya musafir kan bawa tongkat, nggak bawa ya? Ya boleh. Gini saudaraku, saya ini gimana? kalau punya tongkat, udah aku baik, ada yang minat. Gitu. Ada saudara kita yang pengen. Ada yang minta, gitu. diminta Tapi sama. nggak begitu minta. Ini kuncinya 1. Oh, Ini nggak ada apa-apanya. Tapi kuncinya aku pengen sampean tobat. oh gitu. Kalau orang Islam harus sholat, harus melakukan Betul sekali. sesuatu apa, dan jangan pernah istilahnya apa terlalu berambisi sesuatu dunia ini untuk Jangan terlalu ngejar dunia. ya intinya kita seimbang. Aku pengen 5 waktu. Bisa Gus ya. Udah. Ini capengnya ini. Coba lihat Gus. Ya. Nah, Ini ada tulisannya apa ini? Lakon utomo ya Gus ya. lakon utomo sing bisa nyenengke wong liya. Maksudnya apa ini Gus? Lakon Ya, utomo laku sing bisa nyenengke wong liya. lakon ning sing utama sing bisa nyenengke wong liya. Kita ini kan mengajarkan kan lakune. Intinya apa? Bisa hidup yang bermanfaat. Oh, bermanfaat untuk orang lain. Iya, walaupun dengan peribahasa, akhlak budi pekerti, jalan untuk menuju untuk agama yang baik. Ya, kita nggak pernah. Sekarang aja banyak orang ahli, banyak orang ini belum tentu dia akan bisa melakukan. Ngakune Islam, gitu. Ngakune dia pondok, pernah jebolan pondokan. Dia bisa membaca hafid Quran, tapi orang belum melakoni 5 waktu ya podo wae. Percuma ya. Nah, yang aku inginkan kan esok ngelakoni 5 waktu. Luar biasa teman-teman ini. Ilmu Ya, yang bermanfaat nih dari Gus Ibrahim ini. Gus, terus selama menjadi musafir ini awalnya kan jalan kaki ini ada gurunya enggak Gus ini? Iya ada. Ada? Ada kan tadi Di mana Gus? dari awal tadi kan aku ke paman. Hah? Dan paman kita Ya dari paman itu ya gurunya. punya cabang-cabang pondok-pondok, dan paman kita ini kan kalau guru kita banyak. Banyak ya Gus? Abdul Jalil Tulungagung guru kita, Kiai Said Blitar guru kita, Gus Amir Mahmud yang punya pondok di Blitar Darul Fakih guru kita, Mbak Iman Adipuro di Klaten yang punya pondok Al Mutakin Pancasila guru kita. Ya kita ngaulo. Ngaulo ya, banyak gurunya ya. Abah Anom di Banten juga guru kita, pernah di sana guru Toriko. Pernah di tempat Habib Lupi 2 bulan ya nggak betah. Tapi belum nggak kuat. Wah gimana? Nggak boleh pergi ngaji terus. Oh nggak boleh keluar-keluar malah ya? Nah, kalau udah keluar ya namanya kan di situ dijamin. Tapi kita ini kan nggak mau dikurung. Nah, kalau kita ini di situ ingin apa yang bisa kita lakukan kita lakukan. Tapi kalau kita ini udah mempunyai prinsip. Iya betul Gus. Karena aku nggak mau merepotkan orang. Nggak perlu, aku pengen sekali.
berdiri sendiri, berusaha sendiri, menurut kemampuan saya. Makanya aku pengen mencari orang yang bisa menerima aku. Karena kalau orang yang bisa menerima, dia akan mengerti dengan kasih sayang Allah. Nggak terlalu banyak nuntut ya toh, Gus. Ya karena gini saudaraku, Heeh. calon-calon seorang istri yang baik, agar dia itu benar-benar dipertemukan, suami-suami menjadi pemimpin yang baik untuk masa depan anak cucunya, ya kita belajar untuk bisa melengkapi. Kalau Saling jika itu benar-benar melengkapi. merasa agar dia itu bisa sempurna, berarti dia harus bisa melengkapi. Betul sekali. Terus Gus Ibrahim ini udah putaran keberapa ini ziarah keliling ke Wali 9 ini? Wah, sering. Udah banyak ya? Wah, sering. Metu sono, metu Heeh. Jogja. Heeh. Jogja, habis Jogja Gunung Lawu, Gunung Lawu ya Gus ya? Sragen, Gunung Lawu, terus Sukoharjo, terus lewat Pacitan, lewat Ngawi, Heeh. lewat jalur selatan. Tembusnya ke ini, ke mana itu? Banyuwangi, Oh, Banyuwangi lewat ya. Pasuruan. Kalian di Nogorojo, kalian Darmo malah belum pernah ya Gus ya? Belum, itu pernah dengar saya. Pengen ke sana gak Gus? Ya ada waktunya kapan-kapan. Itu desa saya Gus, jadi nanti bisa main ke sana Gus. Insya Allah, Nanti insya Allah. silaturahmi lagi. Mudah-mudahan nanti bisa. Amin, amin. Berarti ini mau ke Muria ini ya Gus ya? Insya Allah. Oh. Terus gini Gus, terakhir nih Gus, pesan-pesan buat teman-teman atau buat saya pribadi Gus, Iya. yang masih ibaratnya sibuk dengan dunia ini, pesan-pesannya gimana ini Gus? Ini saudaraku, hidup di dunia ini kita nggak pernah menyalahkan orang. Yang terpenting satu, hidup yang bisa bermanfaat, ya kan? Hidup yang bisa bermanfaat. Kenapa? Karena kita harus meyakini agamanya apa. Islam Loh, kalau Islam harus tahu ilmu sabu jagat, doa sabu jagat. betul sekali. Robana atina Atina fitunya fitunya. kasana wa akhirati kasana wa qina adzabannar. Yang penting esok kanggo pitulungan, bermanfaat bar dadi wong sugih ya ora apa-apa. Kalau jerih payahmu, karyamu fokus, kamu tekunin, itu yang akan bisa mengangkat derajat kamu di dunia untuk bekal yang bermanfaat untuk akhiratmu. Contoh, kamu bisa membahagiakan orang tua kamu, ya kan? Betul. Dengan kinerja kamu, dengan ketekunan kamu bisa bekerja. Karena apa? Kita hanya sebagai manusia hanya berusaha menurut kesungguhan dan ilmu sampean di bidang apa. Kan manusia kan diberikan tergantung manusianya. Ya, ada betul kemauan sekali. enggak? Dan menekuni enggak dengan Ada karya? kemampuan juga ya. Kalau masalah tantangan orang nggak seneng, banyak di dunia ini untuk hal-hal yang baik aja banyak yang nggak seneng, saudaraku. Makanya dunia ini sangat menyenangkan. Mula aku selama ini bisanya kur nyawang. Nah kenapa? Karena saya juga nggak bisa memiliki, ya kan? Ya. Nah ada yang mau, wah kerjaan kamu apa? Kamu punya apa? Nah, padahal kita ini nggak usah ditanya, udah dipersiapkan. Iya, betul sekali. Kira-kira dia bisa menerima enggak? Ya kan? Ya, ya, betul Nah, sekali. kalau udah bisa menerima sama-sama untuk benar-benar nawa itu untuk masa depan anak cucu, Allah memberikan sesuatu peluang yang terbaik. Dan Allah tidak pernah mempersulit hamba-hambanya, yang mempersulit manusianya. Karena itu tadi, kita ini dilahirkan dari seorang ibu. Apa kita ini nggak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu, ya kan? Iya, betul. Dilahirkan, ya kan? Iya. Dibimbing, dibesarin, dikasih makan, ya kan? Disekolahkan, bahkan seorang bapak, apa kita nggak kasihan? Mati-matian menguras tenaganya untuk bisa menafkahi, untuk bisa membesarkan kita, memberikan pendidikan kita. Kita setelah kita udah dewasa, kita enggak, ya kan? Itu banyak. Banyak ya Gus ya. Nah, makanya kita isi kuncinya apa? Anak 3 tahun, 2 tahun, masukkan pondok. Karena kalau orang udah tahu pondok, insya Allah dia akan mengerti kok. Mana yang terbaik dan mana yang nggak terbaik. Tapi semua juga tergantung manusianya. Karena dunia ini sangat menyenangkan, ya kan? Iya. Iya. Ya kalau saya maaf saudaraku, bala tentara Allah itu kan banyak. Betul Ya kan? sekali Gus. Loh, karena apa? Setan
setan yang nggak kelihatan lah. Heeh. Setan yang nggak kelihatan ini tetap nggak benar, tetap nggak baik. Setan yang nggak kelihatan itu tetap nggak baik. Itu musuh nyata, musuhnya malaikat. Kalau malaikat itu benar, suci, Betul. tunduk, patuh, ya kan? Ya. Nah, tapi kalau manusia ada yang baik, ada yang nggak baik, bisa nggak baik. Itu manusia. Nah, tapi kalau iblis itu berwujudnya menungso, sing ora bener. Tapi nek iblis sing ora ketok, jin. Lah Gitu jin ya, itu gitu ya. juga ada yang muslim, ada yang kafir. Makanya nek aku ki ono tempat-tempat keramat, iso ngobrol, iso berhubungan karo jin apik. Loh, aja salah, wong Allah itu memberikan sesuatu. Ya tak? Iya. Terus gunanya apa kita ini mengkaji alam semesta? Orang nggak mungkin mau naik ke puncak gunung, ya tak? Iya. Masuk ke hutan larangan, ya? Ke alas purwo, tempat-tempat makam-makam keramat, siapa yang mau? Ya kan? Betul sekali, Gus. Bahkan tantangan, setapak. Kita sudah yakin masbunallah wa ni'mal wakil minallah. Nah, bahkan apa? Semuanya minta pertolongan. Kenapa? Karena hati ini, Dek, hati yang dalam dan hati yang tulus, yang ikhlas. Saya sudah curahkan apapun ketetapan Allah yang terbaik untuk diri saya. Walaupun menyakitkan, walaupun penderitaan, walaupun kekurangan, walaupun kesedihan, kepahitan, tetap aku nikmati, tetap aku Ikhlas ya, terima Gus, ya? dengan Ikhlas. rasa senang hati. Senyum saya dengan siapa yang terbaik, etika saya, peribahasa siapapun saya sambut dengan baik, siapapun. Saya nggak pernah, walaupun orang mau ngomong apa, mau baik, mau enggak, tetap saya terima. Yang menyakiti saya doakan baik. Yang menyambut saya dengan baik, lebih saya doakan yang terbaik. Kenapa? Biarin Allah lah yang membalas. Biarin Allah lah yang memberikannya. Karena Allah sudah menjelaskan kan di dalam agama, apa yang kamu tanam, kamu pasti akan memetiknya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita tanam akan kita panen. Iya. Betul sekali ya, Gus ya. Kalau kita ini selalu berbuat kebajikan dan berbuat kebajikan, walaupun kebaikan dan sesuatu pertolongan di dunia ini balasannya nggak baik, ya tetap aja kita merasa yakin itu sudah kita berbuat baik. Kenapa? Saya yakin Allah akan menggantikan dengan lewat hamba-hamba Allah yang lain. Betul sekali. Makanya jangan pernah khawatir, jangan pernah bersedih hati, apalagi takut. Saudara kita kan banyak, di mana-mana kan saudara kita banyak. Tapi saudara yang bagaimana? Sing duwe rasa ning kamanusan, hati welas asih. Kalau di dalam diri kita ini masih ada bagian untuk yang lain. Makanya nek kowe dadi wong sugih iku dipajeki, wong sampean mobil pajeki, radio pajeki, TV pajeki, motor pajeki, tanah pajeki, ya toh? Iya. Usaha-usaha sampean dipajeki. Mosok sampean ra gelem pajek karo Gusti Allah. Betul Ya toh? sekali. Betul Pengurus-pengurus sekali. masjid kae, ya toh? Tukang-tukang ngaji kae, kiai-kiai ini kae, guru-guru ini kae, anak-anak yatim kae, wong-wong duafa kae, wong-wong sing jaluk-jaluk kae. Itu kan ada haknya di situ ya, Gus ya. Dan untuk rezeki ini Gus Ibrahim nggak khawatir ya, selama menjadi musafir pasti tercukupi ya, Gus ya. amin. Ada yang Amin. menolong. Ya itu tadi kita nggak bisa. Dan kita nggak pernah meminta. Nggak pernah meminta ya, Gus Karena ya. aku nggak mau jadi pengemis. Terus itu duitnya ini juga orang udah nikmatin di rezeki saya. Nah, oh iya, ini dikasihkan saya berarti ini saya juga harus ngasihkan saudara lain Oh, yang lebih iya. membutuhkan. Betul, betul. Wah, tukang ngamen-ngamen, pam-pam, tukang kita agak, ini buat kamu, ini buat kamu. Nah, berarti kan sama-sama menikmati. Sip, betul sekali. Nggak mau aku nikmati. Dan itu mengajarkan agar orang-orang juga paham. Terus ini aku ada sedikit rezeki buat Gus Ibrahim ini, ya, buat perjalanan. Semoga selalu diberi kesehatan ya, Gus Ibrahim ya. Amin, amin, amin. Selalu diberi kesehatan, kekuatan untuk selalu menjadi musafir ini untuk bertahan sampai kapan ini, sampai Ya kita nggak lama lagi. Kalau pengen umpamanya walaupun kita sudah berhenti, punya keluarga, punya usaha. Karena saya suka berdagang, suka juga berusaha. Karena aku nggak mau untuk sesuatu nanti timbulnya kita jadi payah. betul sekali. Keberhasilan dan Ikhtiar kesuksesan ya. seseorang itu adalah sesuatu
karya dan jerih payah kita. Bila perlu kita sekali. jangan pernah merepotkan orang lain. Tapi jika orang itu benar-benar memberikan sesuatu hal untuk membantu kita, saudaranya, itu udah kewajiban mereka. Karena saudara yang nggak mampu itu kan wajib kita bantu. Betul sekali. Oke teman-teman, itu tadi silaturahmi kita dengan Gus Ibrahim. Ambil selalu sisi positifnya dari Gus Ibrahim ini, perjalanannya selama menjadi musafir, selalu berbuat baik untuk orang lain ya Gus ya, Ya. selalu bermanfaat untuk orang lain. Ya intinya kita nggak pernah menyalahkan, karena sesuatu kewajiban itu kan kita sudah tahu. Walaupun saudara kita ini belum mendapatkan sesuatu hidayah, belum mendapatkan sesuatu petunjuk, Betul. tapi kalau dia senantiasa untuk berbagi dengan orang lain, untuk sesuatu, untuk tahu kewajiban untuk membantu terutama orang tua, saudaranya, dan orang lain, ya insya Allah nanti dia akan diberikan sesuatu hati yang ikhlas dan yang ridho. Betul Dan dia sekali. tuh juga akan ngerti kok apa yang harus dia istilahnya mau dibawa. Sekiranya apa yang harus kita lakukan, kita mencarilah saudaraku apa yang belum pernah kita lakukan, apa yang belum pernah kita lengkapi, agar Allah meridhoi. Sip. Karena Ya. Allah itu juga menginginkan agar manusia itu juga mengerti dengan sesuatu kewajiban dan sesuatu tugas kita untuk sesamanya. Oke. Terutama aja kalau kita ini ingin menjadi orang yang beruntung, belajarlah untuk bisa membahagiakan orang tua, walaupun cuma hanya bisa berdoa. Betul sekali. Sehat terus ya Gus ya, jadi musafir ini ya. Amin amin. Oke teman-teman, sampai di sini silaturahmi kita dengan Gus Ibrahim. Ikuti terus channel Ronji TV. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Berbuat baik untuk orang lain dan bermanfaat untuk orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aku mau salam. Salam dengan saudara-saudaraku. Ya, ini semua itu rencana Allah. Dan kita ini selalu berjalan di jalan Allah. Matiku, hidupku, ibadahku, apapun yang aku lakukan, entah baik dan buruknya, itu adalah kehendak Allah. Kita harus bisa menerima takdir Allah. Apapun yang terjadi, itu adalah kehendak Allah. Dan kita hanya melakukan suatu perjalanan. Dan harapan kita mudah-mudahan saudaraku dimanapun tempat sama-sama berdoa. Dan aku mendoakan saudaraku. Saudaraku, aku minta maaf jika aku ada sesuatu kesalahan. Siapapun, dimanapun, kalau Gus merasa memberikan sesuatu ada kesalahan, aku minta dimaafkan. Siapapun dan orang yang pernah aku merasa sakiti, aku mohon, aku minta maaf. Dan Gus pengen mau berubah, pengen untuk berbenah, untuk menjadi hal yang terbaik. Dan aku juga doakan saudaraku menjadi juga orang-orang yang benar-benar agar sesuatu masa depan saudaraku bisa dipermudah, Amin, amin, amin. diringankan, dan diberikan sesuatu untuk masa depan anak bisa tercukupi. Amin, amin. Bisa membesarkan anak, memberikan pendidikan anak, dan masa depan anak. Dan di kelak kemudian hari saudaraku bisa terangkat derajatnya kepada anak Amin, kita, amin, amin. menjadi orang-orang yang benar-benar kebanggaan untuk anak-anak kita. Dan saya pun juga doakan Gus juga pengen juga seperti saudara-saudaraku. Tapi kita ini kan harus bisa, ya namanya orang kecil saudaraku, kita juga hitung-hitung kecil, beda sama yang lain, ya kan? Karena yang lain itu kan sudah ada bekal, jadi yang beda. Kita bekalnya hanya Bismillah aja lah. Bismillah. Sekali. Dan kita juga nggak mengharapkan sesuatu istilahnya rebutan sama saudara. Kita merelakan lah. Oke. Karena apa? Saya paling suka merelakan dan paling suka melihat kebahagiaan saudara kita. Cukup Gus. Oke, dadah teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita selalu berpegang teguh dengan agama Allah.